Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Badi Atunisa. Saya Sumiasi. Saya Bahrul Ulum. Saya Indonovita Sari. Saya Rizky Satrio. Saya Rani Nur Hasana. Saya Mariman. Saya Aprilia Istiqomah. Saya Fajar Kolbi. Saya Risariana. Saya Jaka Siswa Pranata. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat dengan signifikan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan ibu hamil. Bagaimana proses penyebaran COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 ini menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus tersebut bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang yang sehat. Lalu orang yang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Atau bisa juga ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang yang sehat ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Penyebaran corona sangatlah mudah, yaitu melalui partikel virus yang keluar dari si penderita corona seperti batuk dan bersin-bersin. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia. Dampak seseorang jika terpapar COVID-19 Lalu, apa dampak seseorang jika terpapar COVID-19? ialah badan merasa demam, batuk, rasa lelah menjadi gejala umum. Pertama, demam tinggi, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Flu. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit tenggorokan. Bila seseorang terinfeksi virus, dia akan menunjukkan gejala dalam 1 sampai 14 hari sejak terpapar. Dampak dari COVID-19 ini selain berdampak bagi kesehatan, juga berdampak bagi perekonomian Indonesia. Apalagi saat dilakukan kegiatan lockdown dan social distancing, kegiatan perekonomian di Indonesia melemah. Tapi bagi kebaikan kita bersama, kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Kemudian bagaimana cara pencegahan COVID-19 tersebut? Dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti Sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Rajin mencuci tangan. rutin cuci tangan dengan air dan sabun. Kita harus rajin mencuci tangan. Rajin-rajinlah cuci tangan. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Gunakan masker ketika kita keluar. Kenakan masker saat berada di keramaian. Jaga jarak minimal 1 meter. Hindari bersentuhan. Etika bersin dan batuk. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Hindari kerumunan dengan menerapkan sistem social distancing. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi serta rajin berolahraga. Mari kita cegah COVID-19 ini dengan cara selalu mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, bersihkan perabotan di rumah, hindari perkumpulan dengan jumlah banyak, tetaplah tenang diri, selalu waspada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga virus ini segera berakhir dan kondisi di Indonesia kembali seperti sedia kala, karena Indonesia bisa mengatasi corona. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Badi Atunisa, kelas 11 IPA. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang menyerang sistem pernafasan. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia akut, dan bahkan kematian. Bagaimana proses penyebaran COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 ini menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus tersebut bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang yang sehat. Lalu orang yang sehat ini menyentuh mata,
hidung atau mulut mereka. Atau bisa juga ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang yang sehat ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Lalu, apa dampak seseorang jika terpapar COVID-19? Orang yang terpapar COVID-19 akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk, 3. Flu, yang keempat sesak nafas, yang kelima sakit tenggorokan. Kemudian bagaimana cara pencegahan COVID-19 tersebut? Dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti 1. Rutin cuci tangan dengan air dan sabun, 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, 3. Hindari kontak dengan hewan terutama hewan liar, yang keempat jaga jarak minimal 1 meter, yang kelima tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, yang keenam hindari kerumunan dengan menerapkan sistem social distancing, dan yang terakhir makan makanan yang bergizi serta rajin berolahraga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga virus ini segera berakhir dan kondisi di Indonesia kembali seperti sedia kala, karena Indonesia bisa mengatasi corona. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariman, asal sekolah dari MA Kutsia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Dewan Guru. Apa itu COVID-19 yang sekarang ini mewabah menjadi pandemi? Jelaskan bagaimana proses penyebaran COVID-19 itu. Lalu apa dampak jika seseorang terpapar COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Virus corona baru ini atau COVID-19 ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepat proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia, Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dampak seseorang jika terpapar COVID-19 ialah badan merasa demam, batuk, rasa lelah menjadi gejala umum. Bila seseorang terinfeksi virus, dia akan menunjukkan gejala dalam 1-14 hari sejak terpapar. Mari kita cegah COVID-19 ini dengan cara selalu mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, bersihkan perabotan di rumah, hindari perkumpulan dengan jumlah banyak, tetaplah tenang diri, selalu waspada, hindari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrio Wibowo. Saya ingin menyampaikan tentang COVID-19. COVID-19 adalah jenis baru dari tipe coronavirus yang menular kepada manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan ibu hamil. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Gejala-gejala dari virus ini adalah flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Dampak dari COVID-19 ini selain berdampak bagi kesehatan, juga berdampak bagi perekonomian Indonesia. Apalagi saat dilakukan kegiatan lockdown dan social distancing, kegiatan perekonomian di Indonesia melemah. Tapi bagi kebaikan kita bersama, kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Berikut cara-cara pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan olahraga. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Sekian penjelasan saya tentang COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiasi. Saya sekolah di MA Kutsia kelas 11 IPS. Saya akan menyampaikan sedikit tentang COVID-19 atau Corona, seperti penyebaran, pencegahan, dan dampaknya.
Penyebaran corona sangatlah mudah, yaitu melalui partikel virus yang keluar dari si penderita corona seperti batuk dan bersin-bersin. Dampaknya, jika sudah ada gejala maka pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Setelah dinyatakan positif corona, maka akan dilakukan isolasi atau pengobatan. Cara pencegahan corona sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun atau alkohol. 2. Mengurangi kontak berbicara atau berdekatan dengan orang yang lagi sakit. 3. Memasak makanan seperti daging, telur, dan sayur-sayuran hingga matang. 4. Menjaga kesehatan tubuh seperti olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, serta memenuhi vitamin C dan D dan air mineral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.